Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Devi Marta Astuti. Saya mahasiswi Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, jurusan akuntansi. Semoga semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang usaha yang saya lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Usaha yang saya lakukan adalah usaha saya sendiri, yaitu usaha les privat di rumah. Menurut saya, membuka usaha les privat di rumah menjadi salah satu jenis usaha yang cukup menguntungkan. Apalagi tuntutan pendidikan semakin tinggi, sehingga banyak pelajar yang membutuhkan bimbingan tambahan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Di masa pandemi kita tahu semuanya bahwa belajar pun online, sekolah online, kuliah online. Terbatasnya pertemuan antara guru dengan siswa secara otomatis, kemampuan siswa dalam menerima materi pun terbatas. Di sini, yang berperan penting adalah orang tua dalam melengkapi proses pendampingan belajar anak-anaknya. Bagi anak-anak yang mempunyai orang tua full time di rumah, atau bapaknya bekerja, ibunya masih di rumah tidak bekerja, akan lebih menguntungkan karena bisa setiap saat dilakukan proses pendampingan belajar ketika anak-anaknya mendapatkan tugas dari sekolah. Bagaimana dengan anak-anaknya yang kedua orang tuanya bekerja? Mungkin sebagian anak-anak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemampuan yang lebih sehingga tidak memerlukan pendampingan belajar, sehingga dapat menyelesaikan tugas sekolah sendiri tanpa pendampingan orang tua. Bagi anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih. Tapi proses pendampingan belajar kini bisa diperoleh selain dari guru ataupun orang tua, misalnya melalui les privat. Ini merupakan solusi untuk orang tua yang kedua-duanya bekerja atau tidak ada waktu yang lebih dalam melakukan proses pendampingan belajar anak-anaknya. Usaha les privat saya di sini memiliki mangsa pasar, yaitu anak-anak di lingkungan saya sendiri. Mengingat kemampuan orang tua di lingkungan saya, kemampuan orang tua sebagian besar terbatas dalam melakukan pendampingan belajar kepada anak-anaknya, mungkin les privat menjadi salah satu usaha orang tua dalam melakukan pendampingan kepada anak-anaknya. Usaha les privat saya di sini saya mulai sejak saya duduk di bangku SMA kelas 2 SMA. Dengan mangsa pasar tetangga-tetangga saya sendiri, kebetulan di lingkungan saya anak-anak kecilnya banyak. Kebetulan saya memprioritaskan les itu untuk anak SD ya, kelas 1 sampai kelas 6, dan semua mata pelajaran saya mengajarkan les privat untuk semua mata pelajaran SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari awalnya permintaan salah satu orang tua tetangga saya, salah satu orang tua anak di lingkungan saya meminta agar saya mengajari anaknya karena memang mereka tidak ada waktu untuk mendampingi anaknya belajar. Dulu sebelum masa pandemi, karena saya memulai usaha di kelas 2 SMA, karena orang tua tidak ada waktu untuk mengajari anaknya, maka anaknya disuruh untuk mengajar ke saya. Dan berjalannya waktu ke waktu, anak tersebut mempunyai kemampuannya sedikit meningkat setelah melakukan les privat. Kemudian tidak tahu kenapa kok terus tersebar ke tetangga-tetangga yang lain kalau les privat di tempat saya itu anaknya menjadi lebih tahu, lebih mengerti pelajaran. Saya juga tidak berasumsi seperti itu karena memang dari tetangga bilangnya seperti itu. Kemudian banyak yang meminta untuk anaknya dilesin sama saya. Kebetulan dulu suatu SMA saya bisa mengampu agak banyak, karena kan kalau SMA kan pulang sekolah langsung bisa mengerjakan usaha saya sebagai les privat itu. Langsung saya ajari, kan waktunya banyak. Kemudian beranjak ke kuliah D3, waktu saya semakin sedikit. Jadi saya menerima murid itu cuma dikit berapa ya, mungkin 3-4 orang aja. Dan tarifnya gimana? Saya tidak pernah mematok tarif karena dulu niatnya saya untuk membantu tetangga saya. Jadi ya tarifnya dulu itu 1 bulan ada yang ngasih 50.000, biasanya seperti itu. Berjalan waktu sampai sekarang ini
masa pandemi murid-murid saya juga udah lumayan banyak, dan anak-anak tetangga pun juga minta untuk dilesi, dan saya belum mampu karena saya hanya sendiri melakukan les itu. Jadinya kedepannya mungkin saya akan mengajak teman, membuat partner untuk membuat bimbel les privat ini lebih berkembang. Kita join untuk mengajar dan dibagi nantinya akan gimana. Jadinya kan nantinya akan gimana kedepannya. Semoga usaha saya lancar kedepannya dan pemasukan saya lebih banyak lagi, dan saya bisa mengajak teman-teman juga join dalam melakukan les privat ini. Nanti kita bagi kelas-kelasnya mungkin akan seperti itu, rencana kedepannya kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan rencana saya adalah mengembangkan les privat saya di mana mangsa pasar semakin naik karena di masa pandemi dituntut untuk semua online, di mana kadang orang tua itu judek ya nemenin anaknya belajar karena nggak nyantol gitu. Jadi mungkin les privat menjadi salah satu hal yang solusi bagi orang tua yang belum ada waktu dalam melakukan pendampingan belajar. Sedikit cerita tentang usaha yang saya lakukan selama masa pandemi ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.